adakah data yang menunjukkan bahwa memang Muhammad itu bertemu dengan Allah, dan kemudian berdasarkan definisi Allah menurut agama Islam itu Allah itu zat dan tidak dapat dilihat dan segala macamnya, karena dia itu adalah zat. Nah, bagaimana mungkin Muhammad itu bisa langsung bertemu dengan Allah, dan tunjukkan datanya, kemudian pada saat mereka bertemu, bagaimanakah bentuk Allah di sana sehingga Muhammad ini bisa menyatakan atau memberikan suatu statement bahwa dia bertemu dengan Allah. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya tidak benar, kalau misalnya tolong diluruskan. Terima kasih. Terima kasih Bang Oscar, itu pertanyaan yang sangat bagus itu. Silakan Ustadz Wafi. Dan teman-teman di bawah silakan di-tap-tap ya, agar tidak rungkat ya. Tetap kokoh roomnya. Bismillah. Oke, nanti dilengkapi Ustadz Alif atau Mas Ardiansyah, Bunda Rahma, dan yang lain. Jadi dulu ada orang Yahudi, ya, ini tertulis datanya di dalam kitab yang bernama Asasut Taqdis atau Taksisut Taqdis yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu ada orang Yahudi nih bertanya, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu itu seperti apa, Muhammad. Lalu Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang Yahudi itu, Allahu wallahu ahad, Allah itu esa. Allahus somad, Allah zat yang maha dibutuhkan selamanya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama seperti Allah. Makanya sampai para ulama kita mengatakan kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah beda dengan makhluk. Allah tidak serupa segambar dengan manusia. Allah tidak sama seperti segala apa yang telah Dia ciptakan. Maka ketika ditanyakan bentuknya seperti apa, bagaimana, maka para ulama atau Al-Quran mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama seperti Allah. Dan terus bagaimana? Ya tidak ada yang sama. Makanya istilahnya kalau dalam ilmu bahasa Arab itu bila kaifin, tidak bagaimana-bagaimana, tidak bisa dijelaskan. Beda dengan teman-teman Kristen memang. Kalau teman Kristen memang yang disembah adalah manusia, ada bentuknya, terbatas, dan lain sebagainya. Sama ketika kita nanti akan bertanya kepada teman-teman Kristen, roh itu bentuknya bagaimana? Roh Allah itu bentuknya seperti apa? Secara detail jelaskan. Ya sama, gak bisa. Zat, Allah berupa zat, itu bukan zat bukan zat kimia, bukan. Karena tulisan secara Indonesia itu ada D-nya di depan, D-Z-A-T, zat. Makanya Allah itu punya sifat wahdaniyah. Allah itu esa. Dalam hal apa esanya? Satu, dalam zatnya, tidak ada yang sama. Dua, dalam sifatnya, tidak ada yang punya sama seperti sifat Allah. Tiga, dalam pekerjaannya. Nah, tidak ada yang sama seperti pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta detailnya, lalu seperti apa? Kan katanya tidak kelihatan. Makanya dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama. Apapun yang terlintas di hati kita, gak ada yang sama seperti Allah. Begitu jawabannya. Monggo dilanjut, ditambahkan Ustadz Alif dan lain sebagainya. Oke, sebelum ditanggapi oleh Ustadz Alif, ini saya mau bukan tidak menerima ya Pak ya, tapi masih bingung. Tadi kan ketika orang Yahudi merayakan kepada Nabi Muhammad seperti apakah Allah itu, namun pada saat itu Allah berfirman kepada Muhammad, "Hai Muhammad, sampaikanlah kepada orang Yahudi bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak berbentuk apapun." Nah, Oke, aku tambah satu dalil ya Bang. Oke, sebentar dulu Bunda. Nah, Oke, lanjut. Jadi di sini yang membuat saya bingung. Nah, kalau misalnya bagaimana Suaranya kurang jelas, Mas Hel. Oke. Agak agak kayak ditempurung gitu loh suaranya. Oke, udah jelas? Tempurung. Ya, oke. Ya. Nah, jadi
bagaimana kita yakin atas apa yang disampaikan Muhammad itu, bahwa yang berbicara kepada dia itu adalah Allah. Maksud saya di sini adalah, adakah datanya yang benar-benar yang berbicara kepadanya itu adalah Allah? Bisa saja kan menjadi bisa saja itu suara malaikat ataupun yang lainnya. Karena kenapa? Namanya juga tidak mengetahui, tidak tahu. Nah, ibaratnya suatu suara berupa suara saja, tapi kita kan tidak tahu kalau itu adalah Allah, bisa saja itu malaikat. Jadi yang mau saya tanya di sini, data realnya yang memang kita bisa percaya atas apa yang disampaikan oleh Muhammad itu sendiri. Terima kasih Bunda, Pak Ustadz. Oke, aku tambah dikit satu data ya Bang ya, satu dalil di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf tuh ketika Allah berfirman ya, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh. Gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, ia berkata, "Maha suci engkau. Aku bertobat kepadamu. Engkau dan aku adalah orang. Engkau dan aku adalah orang pertama-tama beriman. Aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Artinya permintaan Musa ini nggak mungkin. Gunung itu hancur dan dia pingsan. Nabi Musa aja pingsan. Jadi nggak ada yang bisa melihat Tuhan ya. Kalau Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Di dalam Yeremia di Bibelmu pun tertulis begini ya, bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau, apalagi rumahku ini, apalagi kandungan Maria. Itu Bang ya. Jadi udah jelas tuh. Di dalam Bibelmu pun di kesaksian Yesus ya, kesaksian Yesus. Di Yohanes 5:37. Allah yang mengutus, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Ini kesaksian Yesus tentang Tuhannya. Jadi nggak ada yang bisa melihat Allah itu, Tuhan itu nggak ada yang bisa melihat. Jadi yang kalian lihat itu, yang kalian sembah-sembah, puja-puja di salib itu manusia Bang. Silakan, terima kasih. Oke, Bunda, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya bukan dalam arti tidak menerima ya, cuma masih bingung aja. Jadi yang Bunda sampaikan itu adalah itu kisah Musa. Nah, yang saya tanyakan ini adalah masalah, bukan masalah sih, tentang Nabi Muhammad ini, gitu loh. Pengakuannya bahwa dia itu menerima langsung bertemu, yang namanya bertemu, kecuali kalau misalnya dia mendengarkan suara Allah, itu masih mungkin kita masih bisa paham yang namanya. Gini Rahmat, silakan Ustaz. Begini, jadi pertanyaannya Mas Hel Oscar itu, dari mana Nabi Muhammad tahu kalau yang dia temui adalah Allah, betul? Betul. Nah, lebih ke sana ya. Jadi begini Mas, di dalam konsep Islam, seorang nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Bahkan diceritakan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Mafatihul Ghaib ya. Ketika Nabi Muhammad pertama yatahannaf fi Hira, beliau itu beribadah di Gua Hira, mendapatkan wahyu pertama. Lalu yang datang pertama kan bukan malaikat Jibril, tapi syaitanul abyad, setan yang berubah berwarna putih. Jadi setan ini berwarna putih, dan itu yang diungkapkan oleh Zakaria Butros, orang Kristen. Dia membawa syubhat itu kepada Islam, bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad di dalam goa bukan Jibril, melainkan syaitanul abyad, setan putih. Nah,
Cuma Zakaria Butros tidak ilmiah. Dia melakukan kecurangan. Kenapa? Karena paragraf di bawahnya jelas menjelaskan bahwa ketika Syaitonul Abyad itu datang, lalu malaikat Jibril segera datang kepada Nabi Muhammad dan melempar Syaitonul Abyad itu, setan yang berwarna putih itu. Dalam sebuah riwayat diterangkan dia itu sampai terjatuh di negeri India. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Nah, itu tidak dikutip oleh Zakaria Butros. Nah, karena konsep Nabi di dalam agama Islam itu maksum, terjaga dari dosa. Kenapa kok terjaga dari dosa? Karena Allah yang langsung mengklaimnya di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang tidak mengikuti Muhammad setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalan orang yang beriman kepada Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka tempat kembalinya di neraka. Nah, Allah di dalam Al-Quran langsung mengklaim yang tidak ikut Nabi Muhammad salah, langsung neraka. Kullu ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi Muhammad bawa ambil, yang Nabi Muhammad larang jauhi. Nah, karena Nabi Muhammad sudah terjaga, apakah selalu terjaga Nabi Muhammad? Apakah di dalam jalan hidupnya akan diganggu oleh setan sehingga dia tidak tahu bahwa setan ini akan menjerumuskan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Nah, itu sudah diklaim oleh Allah di dalam surah Al-Fathu ayat 2 bahwa liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wal yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka ila siratim mustaqim. Jadi Allah itu langsung mengklaim bahwa semua dosa Nabi Muhammad yang dulu dan yang sekarang dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Wa yahdiyaka ila siratim mustaqim. Wa yahdiyaka siratal mustaqima. Jadi Allah akan selalu menunjukkan Nabi Muhammad kepada jalan yang pasti benar. Maka dengan itu kita mengatakan yang ditemui Nabi Muhammad bukanlah syaitan, iblis dan lain sebagainya, melainkan benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Aki Kores. Waalaikumsalam Mas Kores. Ya, silakan Hello Oscar ya. Ini ada Bang Ardi, Bunda Ustadz Alif, ada Ustadz Wifi, semua moderator. Saya izin asar bentar ya Ustadz ya, guru-guru. Silakan dilanjut Bang Oscar. Sangat bagus pertanyaannya. Dan Bang Petra semoga disegerakan. Oke, ini aku banyak tanya, ini bukan tujuan untuk mencela, cuma artinya ya kalau misalnya nanti tidak bisa ya udah nggak apa-apa langsung aja. So kan sudah dijelaskan, apanya lagi? Sudah dijelaskan, apa kamu nggak nangkap? Bukannya nggak nangkap Bunda, cuma artinya saya masih punya kalau kita tanya balik kau sanggup jawab? Ini Bunda, makanya tadi saya bilang kalau misalnya diizinkan untuk bertanya lagi ya tidak apa-apa. Ya kalau udah dijelaskan dengan data-data dalil oleh Ustadz kami, itulah jawabannya. Kalau dibalik begini gimana Mas? Bagaimana Yesus tahu bahwa yang datang kepada dia? Wah, kepental Ustadz, kepental. Bunda Rahma main kick aja ini, gimana sih moderatornya? Fitnah lagi ke aku, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja pertanyaan saya, Bang. Ini tolong kamu pelajari Bibelmu. Di mana Yesus ketika berumur 13 tahun sampai 29 tahun? Ini Tuhan loh. Tuhan menghilang umur 13 tahun sampai 29 tahun. Itu dulu pelajari. Silakan Ustadz. Ya, kalau kita balik sekarang, dari mana Yesus tahu kalau yang datang menolong dia itu adalah malaikat ketika dia sudah berkeringat ketakutan di pra penyalipan? Dari mana dia tahu kalau itu malaikat, Mas? Dan malaikatnya siapa namanya? Coba.
Maksudnya yang peristiwa mana itu, Pak? Di Lukas, di pra penyalipan, dia berdoa kepada Tuhan, dia ketakutan, Yesus ketakutan sampai keringatnya menyucur seperti darah yang menetes, dan akhirnya datanglah malaikat. Kalau gak salah itu di Lukas 23 pasalnya, itu baca satu perikop, ya kalau perlu di Kejadian sampai Wahyu dibaca. Nah itu bagaimana dia tahu kalau yang datang itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan, dan siapa nama malaikatnya? Jawab. Baik, saya mau jelaskan di sini, ini menurut pemahaman saya bukan ahli dari teologi, cuma Data. oke. Semua Ustadz itu yang dia jelaskan tadi pakai data loh dari Islam ya. Sekarang kamu jelaskan dari Kristen itu pakai datamu, jangan asumsi. Silakan. Oke, baik Bunda, ini biar nggak lari kemana-mana, tadi aku kan naik ke sini untuk bertanya, jadi nggak ada Alasanmu, jangan banyak alasanmu, jawab. Jangan banyak alasanmu. Penyakitnya Oten tuh kalau ditanya balik gitu, banyak alasannya, jawab. Sebagai orang Kristen, tentu kau harus paham. Jangan naik kalau kau nggak mau ditanya balik ya. Kalau kau naik kombal berarti kau siap berdiskusi. Silakan kau jawab. Saya mau jawab, cuma kalau Bunda untuk memaksakan saya pakai data, ya saat ini saya nggak ada punya data karena saya lagi jual. Wah, kampret. Kau naik tidak mau pakai data, terus kau mau naik jual congormu asumsi. Berarti kau beriman itu dari mana kau dapat? Bang, berarti imanmu itu dari mana itu? Misalnya mau dari buku majalah. Yang kau pahami itu, yang kau pahami dalam beriman itu buku majalah, buku bobo, buku komik. Apa dari mana kau imanmu itu kalau kau nggak paham gitu? Sabar Bunda, sabar. Misalnya saya ini penyakitnya Oten, Bang, mohon maaf ya, penyakitnya Oten itu kalau dia bertanya lincah bener, dijawab muter-muter, pura-pura dia nggak paham. Saya belum menerima, saya belum paham. Ditanya balik. Sabar. Terus Bang Ardi, kita mau dengar dia ocehannya, nggak pakai data. Iya, silakan pertanyaan dari Ustadz kita dijawab. Ya coba, andaikan tidak pakai data gimana cara jawabnya? Coba. Kok bisa Yesus tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat utusan dari Tuhan di pra penyalipan di Lukas 22 itu ya? Bahwa yang datang malaikat dan siapa nama malaikatnya? Cahyono atau siapa? Tafadhol. Cahyono. Oke, tadi saya bilang saya akan mau menjawab ini berdasarkan pengetahuan saya ya, tapi saya tidak punya data di sini. Kalau diterima syukur, kalau nggak diterima juga ya tidak masalah. Ya, jadi di sana karena jujur juga di dalam kepribadian saya, ketika saya tidak tahu, saya tidak akan memaksakan kehendak saya untuk memberikan informasi yang tidak saya tahu. Jadi ini yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pemahaman saya. Di sana dia itu berdoa kepada Bapa. Udah. Doa kepada Bapa, maksudnya itu ketika yang datang ternyata malaikat. Itu malaikat siapa namanya? Kok tahu kalau malaikat? Coba, mungkin namanya dulu. Nama malaikatnya siapa yang datang ke Yesus itu? Kalau yang namanya malaikat, saya tidak tahu nama-nama malaikat ya. Yang saya tahu malaikat itu cuma yang saya tahu malaikatnya Tuhan, udah malaikat Jibril, brand seperti begitu. Ya mungkin Jibril, Mikail, Israfil, Jamal, mungkin siapa gitu mungkin. Ya itulah saya bilang, saya tidak tahu nama-nama malaikat, yang penting dia itu malaikat, sudah gitu aja, singkat. Nah kok bisa tahu kalau itu malaikat, namanya aja gak tahu? Ya. Itu kan menurut ini pemahaman saya. Kalau diterima oke, kalau diterima juga nggak apa-apa. Saya tidak mau memaksakan kehendak saya untuk menyampaikan sesuatu informasi yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Alkitab. Kucluk. Kalau dia dikasih jawaban, dia pura-pura dia belum paham. Sebenarnya saya belum paham, belum menerima. Kampret. Kalau dia ditanya, ini jawaban saya. Kalau nggak mau terima ya sudah. Dasar kucluk. Bunda, kan saya bilang tadi kalau misal saya masih belum paham. Tapi kalau misalnya mau diizinkan saya untuk terus bertanya, ya udah saya akan bertanya. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita udah ukur ya bagaimana oten-oten itu ya. Kita udah ukur. Kita udah ukur ya. Porsi imanmu itu apa? Kamu hanya imani.
Kamu hanya imani kata pendetamu. Sebenarnya kau nggak tahu apa-apa, cuma imani. Ya itu bukti jawabanmu kan. Kau nggak bisa apa-apa, berarti kau cuma imani. Kalau pendetamu bilang, hei Oscar, Yesus itu Tuhan. Iya Pak Pendeta, betul katamu Pak Pendeta. Padahal kau nggak tahu apa-apa. Ya tidak Itunya aja kau nggak bisa jawab. Itu yang kalaupun saya selamat itu pribadi saya, kalaupun saya tidak selamat. Wah, bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni merah kuning hijau. Bungkus imanmu itu, jangan naik dia loh. Kalau kau cuma bawa congor, bungkus imanmu dengan 3 karet gelang, turun dan tidur, cuci kakimu tidur. Kalau kau diskusi, pintarmu cuma bertanya, enak aja kau. Ya turun lah kau. Kalau begitu. Sabar. Sabar Bunda, sabar. Jangan gitu. Gini loh. Woi, jawab pertanyaannya, woi. Jawab. Gitu loh Bunda. Ya sabar Bunda ya. Woi, jawab pertanyaannya. Lebih sadis lagi. Ya males aku, karena gini ya, mereka tuh kalau bertanya rajin, bertanya dijawab pun dia belum paham, alasannya belum paham, susah menerima. Di giliran ditanya dikit, dia sudah mabuk, nggak bisa jawab, banyak alasannya. Ya begini bang ya, begini bang, Oscar, Komal dialog lintas agama, bukan kajian. Kalau kajian, kau bisa bertanya seumur hidup. Kalau kajian tentang Islam, bertanyalah kau seumur hidup. Gini aja, Bunda, gini aja Bunda. Pertanyaan gampang deh, Bang Oscar. Iya Pak. Ya, berapa harga beras di sana Bang? Beda Pak. Ya, mulai dari harga yang berapa? Mungkin gini Bang Ardi dan Bunda. Lanjut ketika menjawab tidak tahu, itu juga suatu jawaban. Dulunya dalam jumlah ukuran banyak atau bagaimana? Apakah dia hanya per liter, per karung, per kilo, gimana? Jadi biar kita tahu harganya, karena beda-beda. Iya, ketidaktahuan juga itu suatu jawaban. Udah gitu aja. Betul Ustaz Alif, betul. Ya, ketika naik diskusi ya Pak, saran saya jangan cuman bisa bertanya kan gitu, kecuali kalau memang ingin mengetahui, belajar tentang keislaman murni lah, itu beda Pak. Itu ya, tendensinya saya belum selesai, saya banting juga bisa ini nanti ya, saya belum selesai. Gitu loh, tendensinya kan berbeda Pak dengan orang yang memang benar-benar mau belajar tentang keislaman itu seperti apa, gitu Pak ya. Jadi saran saya betul kata Bunda Rahma, Bapak ke toko beli karet gelang yang warna-warni, yang warna merah itu pedes, yang warna hijau nggak pedes, nah gitu ya Pak ya. Lanjut. Nah begini Pak Ustadz, namanya bertanya itu kan tidak salah. Dan kemudian orang bertanya ini pasti ada 3 unsur yang membuat dia bertanya. Bisa saja saya karena tidak saya tahu sama sekali, kemudian saya tahu tapi bingung. Iya, lanjut aja diskusi. Dan kemudian saya bertanya ini, tapi di sini saya bertanya bukan untuk menguji ataupun masih bingung, tapi memang saya tidak tahu sama sekali. Makanya tadi saya topiknya ke Muhammad gitu loh. Bagaimana bentuknya? Sekarang bisa percaya gitu. Nah, itu hanya itu saja. Kalau misalnya jawabannya seperti begitu ya tidak apa-apa. Oscar, kamu paham nggak? Oscar, Oscar, kamu memahami nggak Alkitab? Saya tidak memahami sepenuhnya. Kalau nggak memahami, kawan, jangan naik kamu di sini. Belajar dulu kamu. Jadi harus dibuat keterangannya di atas Bang, harus dibuat keterangannya di atas, yang paham ini baru naik. Jadi kita juga tahu sudah saya buat itu di atas. Udah. Antara saya jawab. Udah. Kalau kamu nggak memahami, ngapain kamu naik sini? Udah, ini kurang seru. Lebih galak lagi. Sudah Pak Mitra, sudah. Tapi kan sini saya tanya karena memang saya tidak tahu. Kalau misalnya sudah. Mas Oscar, sudah. Sekarang Mas Oscar ikuti saya. Tiada Tuhan selain Allah, gitu. Coba. Coba. Saya tidak mau. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Coba ikuti saya sekarang. Kamu belajar sama si bom sana.
Karena kenapa? Karena itu bukan unsur dipaksakan, tapi itu kesadaran, yaitu wahyu. Ya, itu bisa dikatakan hidayah. Jadi saya masih belum mendapatkan hidayah dari room ini. Jadi jangan dulu diajak saya untuk syahadat. Karena syahadat itu berupa wahyu ataupun hidayah yang tanpa ada unsur keterpaksaan dari pihak apapun. Jadi murni. Terima kasih. Ya, makanya abangnya jangan merasa terpaksa, Bang. Santai aja, relax. Apa perlu saya bantu panggilkan Uya Kuya? Karena tadi lo katakan itu saya. Yuk, lanjut diskusi. Sekarang, Yesus itu siapa? Yesus juga manusia. Yesus punya rasa, punya hati. Yesus itu adalah Yesus itu siapa? Tuhan kami. Kenapa? Tuhan kan banyak. Kan? Ya. Seperti apa Tuhan itu? Ya seperti yang Bapak lihat. Tuhan seperti apa Yesus itu? Apakah dia Allah pencipta langit dan bumi? Ya betul. Nah terus lanjut. Ya, kenapa? Kenapa abang tanya apakah iya? Ya saya bilang iya betul. Di mana data di Bibelmu Yesus menciptakan langit dan bumi? Ayo, di mana? Memang tidak ada ditulis di situ dia pencipta langit dan bumi. Tapi kan terus kenapa kau bilang? Ya. Ada ilmu. Karena kita harus tahu dulu. Mana dapat kamu mengatakan bahwa Yesus itu mencipta langit dan bumi? Iya, memang saya iman itu. Oh alah, makanya belajar dulu kau sekarang. Turun aja kamu, turun. Nanti kamu jadi apa? Jadi tergoncang. Tidak apa-apa. Ini kan gitu. Saya ditanya, ya udah itu yang saya sampaikan. Jangan gitu, Petra. Kurang keras ngomongnya. Salah ya. Kita diskusi. Mas Petra ini kan Kristen juga, kok malah nyalain Kristen juga? Oscar. Ya. Kamu Tritunggal ya? Iya. Yang penting saya Protestan. Hah? Oh iya. Iya. Mas Petra kan Tritunggal juga, gimana sih? Kenapa? Mas Petra kan Tritunggal juga, gimana sih? Aku enggak. Pentakosta kan Tritunggal, bro. Enggak. Apa? Dua tunggal. Enggak. Tunggal apa? Tunggal langgang. Allah satu-satunya, Tuhan yang Esa. Oh iya, Mas Kores, ini yang kemarin mau syahadat kalau Yesus punya keturunan itu, Mas Kores. Ini mau syahadat hari malam Minggu katanya, Mas Kores. Malam Minggu katanya. Tidak Wanes. Petra Wanes ya. Malam Minggu. Iya, malam Minggu Mas Petra mau syahadat katanya. Iya, mau mual'ah. Oke, udah selesai lah ya, atau masih belum? Jadi soalnya nanti pada saat saya turun nanti dibilang santai aja Bang Oscar, santai aja. Diskusi itu enak kok. Oscar, kamu belajar dulu lah, jangan bikin malu di sini. Kalau orang-orang yang udah naik di sini, saya tidak mempermalukan diri saya di sini, tapi memang beginilah keadaan saya. Itu tergantung penilaian orang. Emang salah bertanya tidak kan? Jadi ketika nggak salah, betul. Saya setuju sama Bang Oscar. Bang Oscar kan beragama tapi nggak tahu kan Tuhannya siapa. Itu kan gitu kan ceritanya, betul gak? Saya udah tahu Tuhan saya, Pak. Tuhan Yesus saya. Loh, mana Tuhanmu? Siapa? Emang Yesus Tuhan? Kan enggak gitu loh. Itu bagi iman Kristen, Pak. Loh, katanya Anda nggak tahu apa-apa. Kok bisa jawab sih? Gimana sih? Kan tadi saya bilang apakah sudah memahami sepenuhnya? Saya bilang tidak. Gitu. Ya berarti lebih paham kita dong daripada Anda. Ya itu mungkin suatu kelebihan ataupun kepintaran Bapak itu. Iya, makanya setelah kita analisis ternyata Yesus bukan Tuhan. Kita lebih paham daripada Anda. Nah, Anda gimana? Anda lebih paham dari kita? Itu menurut Bapak, Pak. Loh, menurut Bible kok menurut saya sih? Iya, kalau misalnya Bapak menurut Bapak itu Bapak lebih paham dari saya, ya udah nggak apa-apa. Mungkin Bapak. Kamu kerja di mana sekarang? Gini Bang Ardi, kita coba gini, kasih pertanyaan yang sederhana begini. Bang Oscar, kamu mengenal Yesus sebagai manusia atau bukan manusia?
Saya mengenal dia sebagai manusia dalam bentuk manusia, tapi dia adalah manusia kan? Alhamdulillah baik. Dan manusia ini bukan Tuhan, benar nggak? itulah keistimewaan bagi orang Kristen, Bang, yang manusia jadi Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan jadi manusia bisa. Oke, berarti manusia ini adalah Tuhan menurut keyakinanmu? Dia mengambil rupa manusia. Tadi udah dijawab, Yesus manusia atau bukan manusia? Bang Oscar jawab manusia. Iya, itu fisiknya, batinnya, jasman. Iyalah, kita lagi ngomongin kok yang lahir gimana sih? Iya betul. Yang dilahirkan, yang sedang kita omongin ini yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Betul, iya terus. Dia kan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhannya Bang Oscar manusia. Sejak dia di dunia ia jadi Tuhan. Iya. Ya, betul. Tuhannya Bang Oscar ini manusia ya? Iya memang betul. Dia memang manusia. Oscar, turunlah kau Oscar. Ya enggak apa-apa. Gimana sih kok malah nyuruh turun? Saya tidak menginterogasi kok, lagi ngobrol santai. Biar kita saling mengenal. Iya enggak apa-apa, silakan aja Pak. Tuhannya Bang Oscar kan manusia. Iya. Nah, jadi gini, yang manusia ini, yang Bang Oscar Tuhan kan, Tuhannya siapa? Jadi di sini Pak, saya mau harus jelaskan juga bahwa Yesus itu datang di dunia ini kan hanya mengambil rupa. Dia hanya mengambil rupa karena kenapa? Kalau misalnya Allah itu sendiri yang turun dalam wujudnya yang nggak bisa dilihat oleh manusia, itu kan tidak bisa. Nah, jadi dia harus Abang nanti bebannya makin banyak kalau menjelaskan begini, karena di kalimatnya itu bukan mengambil rupa, tetapi firman itu menjadi manusia, menjadi daging di dalam kandungan Maria. Iya, terjadi perubahan. Ya udah, jadi jangan dijelaskan lagi lebih jauh mengambil rupa, nanti repot. Nah, yang jadi permasalahan kan yang manusia ini tadi Bang Oscar jawab, Bang Oscar Tuhan kan gitu. Iya, cuman betul. saya punya pertanyaan menarik. Siapakah Tuhannya manusia ini yang Bang Oscar Tuhan kan? Maksudnya Yesus ini punya Tuhan gitu loh. Loh iya, kan dia manusia. Manusia pasti punya Tuhan. Jadi disinilah yang kita kurang memahami lah ya. Karena kenapa? Karena Yesus itu datang itu dia menjadi manusia. Jadi sebenarnya dia di Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah, saya tidak asumsi baik. Ya itu kan Tuhan Anda. Tuhan Anda kan manusia, namanya Yesus. Yesus yang manusia ini kan pertanyaan saya adalah siapakah Tuhannya? Karena manusia ini pasti bertuhan gitu. Kan gitu. Apalagi misal ketika kita membaca kitab Anda di seingatku di Lukas ya 2:22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Nah, kan ada ayatnya. Yesus yang Bang Oscar Tuhan kan ternyata diserahkan kepada Tuhan. Makanya tadi saya tanya, Yesus ini yang manusia ini Tuhannya siapa? Coba ulangi baca sekali lagi di mana terdapat. Lukas 2:22. Iya. Tuhannya Bang Oscar kan di abad pertama baru umur 8 hari setelah dilahirkan. Nah, ketika dia umur 8 hari, dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan Tuhannya Bang Oscar kepada Tuhan. Saya baca dulu ya. Silakan. Bang. Makanya kan tadi saya tanya, Tuhannya Yesus itu siapa yang manusia? Kalau Tuhannya Bang Oscar kan Yesus yang manusia itu. Nah, Tuhannya Yesus siapa gitu? Bener nggak? Bener, saya ngarang nggak? Ada ayatnya. Sebentar ya.
Siap. Lukas pasal 2 ayat 22 ya? Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan seperti yang ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki harus dikuduskan dan dikuduskan bagi Allah. Ya, terus kenapa, Pak? Iya, itu tadi pertanyaannya di awal. Tuhannya Bang Oscar kan Yesus, manusia. Pertanyaan saya, Tuhannya manusia ini siapa? Kan gitu. Itu Allah Bapa. Nah, berarti Bang Oscar menuhankan manusia yang bertuhan kepada pencipta langit dan bumi, kan gitu ya? Oh tidak, Pak, kita harus paham dulu. Dia kan itu tadi udah ada ayatnya. Enggak, artinya di sini di penjelasannya di sana adalah ketika Yesus ini lahir, dia ibaratnya seperti kan Allah itu kan Tuhan juga. Allah itu Allah Bapa, Tuhan Bapa gitu. Jadi dia harus ibaratnya dia diserahkan gitu loh. Iya, makanya Yesus ini kan diserahkan kepada Tuhan. Bukan begitu konsepnya. Kok bukan begitu konsepnya? Tadi kan sudah jelas saya tanya, saya tidak memaksa, saya tidak menginterogasi. Bang Oscar siapa Tuhannya Yesus? Saya tanya Yesus manusia atau bukan manusia? Dia jawab manusia. Yesus ini Tuhan Anda? Iya. Lah, udah selesai saya dengan keimanannya Bang Oscar. Kan gitu, bahwa Bang Oscar telah menuhankan manusia yang bernama Yesus. Sekarang pembahasannya berlanjut. Siapakah Tuhannya manusia ini yang dituhankan oleh Bang Oscar? Kan itu pembahasannya. Silakan dijawab Bang Oscar. Itu di mute tuh Bang Oscar. Pak netralnya dari Protestan ya? Halo? Bang ada di dalam, Bang? Ada. Lukas apa tadi? Habis. Ya, habis. Lukas 2:22. Kan, kamu gereja di mana? Kamu itu kepo terus itu loh nanyanya. Diskusi aja lah kalian. Gimana sih ya? Halo, gimana? Kebetulan tadi aku ada kawan. Gimana? Ya, itu tadi pertanyaan logika dasar itu, Bu Petra dari Ustadz Alif. Silakan dijawab. Oscar, kamu gereja di mana? Di gereja yang ada salibnya. Iya, gereja apa? Jawaban cerdas. Dikatakan salah enggak juga? Gereja apa? Ya gereja Protestan lah. Iya, GPDI, PNKP. Itu nggak ada urusan di situ, Bang. Yang penting aku Protestan, mau jenis gereja apapun dia nggak perlu kayaknya bagi saya itu. Iya, tentang Yesus aja kamu nggak tahu siapa. Pencipta langit dan bumi pun kamu tidak tahu siapa, tapi kamu berani cermin. Baik, gini aja Bung Oscar. Coba Saudara Petra sebagai Kristen, coba menurut Bung Petra, Allah, ilah, Theos, dan Yesus ini apa bedanya? Coba Bung Petra sebagai Kristen yang sudah berlogika. Kenapa? Coba Saudara Petra jelaskan ke Ustadz Alif sebagai Kristen yang berlogika saat ini, apa itu Yesus dan apa itu Bapa Allah atau Theos? Oh, oke. Ini tentang Bapa ya. Tentang Bapa, makanya sih katanya udah paham. Itu jelaskan tentang Yesus, Theos, dan Bapa. Dengar Oscar. Jangan malu-maluin kamu Oscar. Yesus itu adalah Allah sendiri, Oscar. Biar paham kamu. Pencipta langit dan bumi ini juga dia. Yang dijawab tadi. Kan memang udah dijawab tadi. Didengarkan dulu Oscar, didengarkan dulu saudaramu ini bicara Oscar. Silakan Petra.
Tenang, Menurut Ustaz, nanti saya Alkitab, bantu datanya. bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Itu di dalam buka Alkitabmu, Oscar. Yesaya 9. Aku lagi makan. Saya lupa nyapa nih, Ko Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ko Julius. Makanlah dulu kau, Oscar. Emang ini Ko Julius? Nyelam sambil minum air. Petra kemana? Gini, udah nggak ada lagi. Bang Oscar, saya kasih bantu jawaban. Siapakah Tuhannya Yesus? Sesuai dengan ucapan Yesus, kita bisa buka di Matius 11:25. Karena di situ dikatakan begini bunyinya ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, jadi menurut Yesus, Tuhannya Yesus itu adalah yang dia menyebutnya sebagai Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Kalau menurut Oscar, siapakah Tuhanmu? Yesus. Nah, inilah perbedaannya. Kalau Anda, Bang Oscar, adalah pentuhan Yesus. Bentar, boleh jawab bentar, Bang. Halo. Ya. Gini, Bang, itu kan tentang konsep pas waktu lahirnya Tuhan Yesus kan. Nah, kan Yesus pada waktu itu masih kecil. Dia belum mengajarkan keilahiannya, tentang ketuhanannya dan sebagainya. Nah, sedangkan yang ditulis di Lukas 2 ayat 22 itu kan disesuaikan dengan hukum Taurat yang dianut oleh orang Yahudi pada zaman itu. Dan memang orang yang lahir pada zaman itu di tradisi Yahudi semua harus dibawa menghadap kepada Tuhan, dan orang Yahudi pada saat itu belum mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Baru nanti diketahui setelah Yesus melakukan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran yang dari Tuhan sendiri. Bang, boleh dipahami, Bang? Oke, saya paham Anda. Tapi ingat, Bang, Anda lupa. Di Lukas 2 itu di nomor 11 itu sudah ada pengumuman kepada para gembala itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Udah ada pengumuman, kenapa kau bilang malah pada belum tahu? Itu kan udah dijelaskan. Nah, baru di dua-duanya, ini kan bedanya nih. Kalau Tuhannya bangsa Yahudi, ya Tuhannya yang memegang mereka ajarannya kitab Taurat, mereka kan Tuhannya tidak pernah jadi bayi, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah dikandung. Nah, ini konsep Kristen yang dijelaskan mereka bersinggungan dengan orang Yahudi. Nah, orang Kristen menuhankan manusia yang baru lahir ini, diserahkan kepada Tuhannya bangsa Yahudi yang memang di situ tidak pernah menjadi bayi dan tidak pernah dilahirkan. Kan begitu? Di situ Ya, itu di mute itu, saudara netral. Ya, selamat sore perantau. Ya, sore. Halo. Dari Islam atau Kristen perantau? Dari Islam, Bang. Oh, Islam. Halo. Oke. Nanti kita bergantian ya sama teman-teman yang Kristen dulu kepada. Enggak, saya jawab dulu yang dibilang Bapak itu tadi. Ya, silakan saudara netral ke Ustadz Alif. Halo. Nah, itu kan konsepnya pada waktu Yesus masih kecil, dan Yesus itu lahir di lingkungan orang Yahudi. Pada masa itu Yahudi, semua bangsa Yahudi belum mengenal Yesus, hanya beberapa gembala saja kan. Nah, sedangkan di tradisi Yahudi itu mereka setiap orang yang
yang baru lahir seorang bayi harus dibawa ke hadapan Tuhannya. Begitupun dengan yang dimau. Bapak boleh baca lagi ke bawah, Yesus itu disunatkan, padahal di agama Kristen tidak memaksakan sunat. Nah, kenapa disunatkan? Karena memang tradisi orang Yahudi begitu, harus disunat, ya. Makanya Yesus harus disunatkan karena dia mengikuti tradisi Yahudi itu. Mungkin Bapak pernah dengar penjelasan dari Elia Mirom yang dulu-dulu kan, kenapa Yesus disunatkan? Ya karena dia mengikuti, karena pada saat itu dia lahir di orang Yahudi, di daerah Yahudi, harus mengikuti tradisi Yahudi. Kalau tidak, orang Yahudi akan bertindak begitu, Pak Ustadz. Halo. Oke, ya, bukan berarti Yesus punya Tuhan lagi. Anda salah. Ya, oke, terima kasih. Disinilah kita sedang mengetahui dan membedah. Kita coba memahami artinya apa. Bahwa memang Tuhannya Kristen ini berbeda dengan Tuhannya ahli-ahli Taurat ya. Apalagi dengan umat Islam itu jauh berbeda. Kembali kepada poin yang tadi, Bang. Kira-kira nih Bang, saya ingin tahu Bang, netral ya. Oke. Ayah dan ibunya Yesus itu tahu nggak kalau Yesus itu adalah Tuhan? Saya tanya. Dia tahu karena pada saat itu malaikat yang turun kepada Maria memberitahukan. Kalau dia tahu, berarti jelas ada Tuhan lagi. Makanya yang membawa Yesus ke Yerusalem itu siapa di situnya? Coba. Ibunya kan? Dan bapaknya kan? Nggak mungkin Yesus baru usia 8 hari udah jalan-jalan. Ibu dan bapaknya membawa Yesus ke Yerusalem. Tujuannya apa? Untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, Kristen ini kan Tuhannya ini yang baru lahir. Sementara yang baru lahir ini Tuhannya adalah yang tidak dilahirkan. Ini bedanya. Aduh Bang, sudah saya jelaskan dari awal tadi. Lah, saya nggak asumsi Yesus itu kenapa dibawa ke hadapan Tuhan? Sebenarnya bukan ke hadapan Tuhan sih, dibawa ke hadapan di gereja. Kalau nggak salah itu ke rumah ibadah lah kita bilang ya, karena dulu gereja, itu masih belum ada gereja. Iya, karena dulu belum ada gereja kan, kita bilang rumah ibadah lah di tradisi orang Yahudi. Nah, kenapa dia dibawa ke sana? Karena memang tradisi orang Yahudi harus dibawa ke sana, Bang. Kalau nggak dibawa ke sana, orang Yahudi akan marah, Bang, karena semua anak yang lahir siapapun itu harus dibawa ke rumah ibadah, Bang. Itu konsepnya. Makanya sampai sekarang itu udah. Kalau menjelaskan orang Yahudi, Bang, kalau menjelaskan orang Yahudi memang udah kelar. Ya. Tapi ini menjelaskan dari perspektif imannya orang-orang Kristen. Kalau bangsa Yahudi, dia tidak menganggap, dia tidak percaya kalau bayi usia 8 hari itu adalah Tuhan. Tapi kalau menurut Kristen, bayi itulah adalah Tuhannya. Kan begitu. Itu aja poinnya, terjadi perbedaannya. Iya kan? Oke? Begini Bang, konsep begini. Yesus itu lahir ke dunia pun bukan ngaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi pertama Yesus datang keduanya itu pertama penebusan dosa, kedua untuk memberi gambaran kepada manusia untuk mengikuti. Bentar dulu, nggak kita diskusi ini bagaimana ini Bang, kalau dipoto-foto dirinya Tuhan, terus kenapa malah kalian fitnah jadi Tuhan? Ini malah makin kasihan sama Yesus. Bang, ada di ayat Matius itu kalau nggak salah, Bang. Abang cari Matius, ada di situ. Kan barusan dijawab. Bentar dulu. Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Ya bagus, alhamdulillah. Yesus jujur.
Kalau Yesus bertuhan, ngaku dia. Makanya tadi saya kasih ayatnya. Yang jadi masalah kan ini imannya Kristen. Kenapa menuhankan anak manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria, sementara anak manusia ini bertuhan? Kan itu permasalahannya. Bentar dulu, kan saya belum selesai menjelaskannya, ya ampun. Boleh saya ngomong? Silakan, yang mana ini? Yang mana yang ngomong? Pertama gini Bang, saya sering dengar sekarang gini Bang, saya sering dengar dari statement orang non Kristen. Mana dalilnya Tuhan bilang ini, aku Tuhan sembahlah aku. Di Matius itu Bang, kalau boleh Abang baca nanti, aku lupa ayatnya. Di situ ada iblis mengatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu dan sujud dan sembahlah aku. Itu kata iblis Bang. Ya. Nah, kalau kita tarik Matius ya 4. berarti Matius 4 ketika dia berdialog dengan iblis. Iya. Yesus memerintahkan menyembah siapa di situ, Bang? Tuhan Allahmu. Pak Ustaz Alif, aku turun sebentar ya. Aku ada pekerjaan sebentar. Terima kasih atas ilmunya. Naik lagi. Nanti saya naik lagi. Oke, Bang. Oke. Iya. Poin yang saya mau bilang begini. Poin yang saya mau bilang begini. Justru Yesus berani menjawab tegas kepada iblis. Kata Yesus, yang harus disembah itu siapa? Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia engkau berbakti, kan gitu? Iya. Nah iya, bukan kepada Yesus. Ya, terus yang iblis bilang itu sujud dan sembahlah aku, gimana? Orang-orang non Kristen sering bilang, mana Yesus bilang sujud dan sembahlah aku. Lah iya. Jadi kalian enggak maksudnya jadi orang si iblis itu bisa disembah gitu karena dia ngomong gitu. Loh, jangan sembah iblis, jangan pula sembah Yesus. Ikuti apa yang diucapkan oleh Yesus. Kata Yesus apa? Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Kan gitu kata Yesus. 1 Yohanes pernah baca nggak Bang? 1 Yohanes berapa? Pada mulanya firman itu adalah Allah, dan pada mulanya firman itu bersama-sama Allah. 1 Yohanes. Yohanes 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pernah baca itu nggak Bang? Pernah. Terus yang lahir sama Maria itu apa? Firman bukan? Daging. Enggak, yang dibilang malaikat apa itu sama Maria. Saya sih ini jadi mundur lagi. Kan tadi udah dibahas itu. Fokus ke situ dulu, Bung Netral. Enggak, saya kan baru datang tadi, Bang. Terus apa yang coba kamu mau bawa premis apa di Yohanes 1 itu? Kamu mau bawa premis apa? Ini yang saya mau bilang Bang. Halo. Gimana sih? Yang masuk ke kandungan sendiri. Yang masuk ke kandungan si Maria itu firman atau karena persetubuhan antara Yusuf dengan Maria? Menurut Abang lah, karena Abang kan firman belajar Alkitab juga. Apa sih Bang? Firman itu perkataan bukan? Gini Bang, yang membawa kamu malah mempersulit diri loh diskusinya. Loh. Yang disampaikan malaikat itu sama Maria apa Bang? Kalau boleh saya tahu. Ya, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan engkau akan memberikan nama dia Yesus. Yang ngutus si malaikat itu siapa Bang? Yang ngutus malaikat? Iya.
Yesus yang mengutus malaikatnya Yesus. Yang mengutus malaikatnya Yesus. Ya. Siapa ini yang ngomong? Saya, Perah Istar. Enggak, Bapak ini aja dulu. Ya udah, Ustaz Alif, lanjut. Yang ngutus malaikat, ya Tuhan lah mengabarkan kepada Bunda Maria. Melalui apa? Melalui firman kan? Bang, tanya bang. Ini gimana sih? Kok malah jadi bikin ruwet kali ini? Iya, dia menyampaikan kabar dari Tuhan. Iya, Allah kan berfirman kepada kepada si malaikat itu kan. Terus malaikat berfirman lagi kepada si Bunda Maria. Ya itulah firmannya. Ya lah, kamu akan itulah firmannya. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, firman itu jadilah dia seorang Yesus kan? Nah iya. Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maria itu firman terjadi. Bukan? Itu firman bukan? Benar terjadi. Itu firman bukan? Nah iya, firman Tuhan. Iya. Yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maria kan bunyinya engkau akan mengandung. Iya. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan engkau akan memberikan nama dia Yesus. Kan ya, gitu. Itu firman kan? Karena perkataan dari Allah kan? Firman kan? Disampaikan kepada Bunda Maria melalui malaikat. Iya, benar jadi. Itu firman dari Allah tadi kan? Di perantara kan? Iya. Ya jadilah Yesus tadi kan? Iya, jadi Yesus. Nah, itu dari firman. Firman di situ kan informasi kepada Bunda Maria. Loh, apa di situ? Dia ngasih tahu nggak sama Bunda Maria? Iya, dia ngasih tahu sama Bunda Maria kan? Nah iya. Dia berfirman dia bawa firman Allah tadi melalui malaikat itu disampaikan sama sama Bunda Maria. Firman kan? Iya. Nah, jadilah firman tadi kan? Nah, karena perkataan Tuhan yang sifatnya memberikan informasi peristiwa yang akan terjadi, maka kan mustahil gagal, bener nggak? Enggak, itu firman kan, bukan? Iya, firman, perkataan Tuhan. Ya jadilah firman itu kan, jadinya lahirlah Yesus kan? Udah daripada mumet terus, lanjut gimana? Jadi yang ada nggak kaitannya sama 1 Yohanes tadi? Pada mulanya Yohanes 1 pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama dengan Theos. Kenapa perkataan di dalam kita baca dulu firman itu kan? apa? Kan tadi perkataannya diucapkan oleh malaikat Gabriel. Enggak, pasal 1 yang isi 1 Yohanes tadi pada mulanya firman kan? Ya udah, bersama-sama dengan Allah. Apa di sini? Saya mau ikutin aja daripada kamu malah kayak ngubek-ngubek nggak jelas gitu loh. Iya, ini mau jelaskan 1 Yohanes tadi kan, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Datanglah firman itu menjadi manusia. Udah nggak usah dibawa putar kemana-mana. Firman itu kan di Yohanes 1 nomor 1. Ya. Di 14-nya kan firman itu menjadi manusia, kan gitu. Berarti firman yang adalah Allah telah menjadi manusia, kan gitu. Iya. Ya berarti Tuhanmu sudah menjadi manusia kan? Iya. Iya. Ya itu Tuhanmu ya, bayi itu yang baru lahir. Ya, terus apa yang salah? Kenapa dibilang bukan Tuhan? Kenapa kalian tuhankan? Loh, iya kalian Tuhan kan, gimana? Seharusnya itu yang bertanya kalian sedang menuhankan Tuhan yang baru lahir. Iya, terus masalahnya apa? Ya Tuhanmu itu. Loh, sekarang kalau saya tanya, manusia yang baru lahir itu bertuhan atau tidak? Tidak bertuhan. Waduh, ateis jadi. Loh, orang dia sendiri yang dari firman tadi. Lah buktinya itu di Lukas 2:22 dia diserahkan kepada Tuhan. Yang bawa dia ke situ siapa? Mami sama papinya. Nah, terus? Terus diserahkan kepada Tuhan. Ya terus dengan begitu Yesus punya Tuhan lagi gitu. Karena diserahkan oleh mama papinya.
kalau menurut nah makanya saya bilang tadi Bang, di sini perbedaannya. Kalau Kristen Tuhannya itu Yesus di abad pertama yang baru lahir, dikandung oleh Bunda Maria. Itu Tuhannya orang Kristen. Tetapi itu Bung manusia itu yang baru lahir Pak itu Ustadz ini menurut pun, literatur kitab Anda dia bertuhan. Pak Ustadz ini pun ini melupakan yang Allah tadi. Kan firman adalah Allah kan. Firman jadi yang Tuhan adalah kami Allah itu telah menjadi Yesus. manusia. Jadi Tuhan kami itu Yesus, Allah yang menjadi manusia, itulah Yesus tadi. Ya udah, Tuhanmu kan manusia udah. Terus masalahnya dari apa? tadi saya ikutin, itu imanmu kan? Iya. Terus kenapa sekarang manusia terus ini kenapa Yesus ada Tuhannya ini, lagi? Ya, itu menurut Anda kan, manusia ini adalah Tuhan. Nah, sekarang menurut ayatnya, contoh di Lukas 2 tadi dikatakan ketika genap umur 8 hari ternyata Tuhanmu ini diserahkan kepada Tuhan.